siapa nanti ngomong ke banser-banser kalau aku nanti di akhirat nanti mendapatkan jatah surga, kata Panglima ini kan, tidak akan kuambil surga tersebut sebelum sahabat-sahabat banser terlebih dahulu masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blockers, Blok 29C Production. Kembali lagi hari ini dengan Blok 29C Production. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, tentunya menginspirasi kita semua. Senang sekali saya Febri Hardiansyah kali ini masih menyapa kawan-kawan pecinta YouTube, terkhusus Blockers yang ada di manapun berada. Tentunya kali ini Blok 29C Production menghadirkan sosok bintang tamu yang sangat luar biasa. Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, tentunya masyarakat Sumatera Selatan. Beliau ini merupakan sosok seorang pemuda yang sangat luar biasa sepak terjangnya baik di dunia pendidikan, di dunia aktivis dan lain-lain. Yang sekarang ini beliau ini duduk sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dan juga ketua Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Selatan. Siapa dia? Oke, kita langsung saja kita perkenalkan. Assalamualaikum Kak Ahmad Zarkasi. Waalaikumsalam. Nah, ini dia orangnya. Luar biasa. Hari ini kita bertatap muka, tentunya setelah sekian lama tidak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi, Kak. Alhamdulillah. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Kak Zarkasi ini, Kak Ahmad, aku manggil Kak, udah apa pokoknya? Boleh. Oh, iya. Jadi kita bebas baik Kak ngomongnya, tapi yang menginspirasi. Siap, cocok. Yo, kita santai ngobrolnya. Kalau serius rapat paripurna kayak gitu Kak. Paripurna aja santai ya. Siap. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita luar biasa kedatangan Kak Ahmad Zarkasi tentunya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, tentunya menginspirasi kawan-kawan yang ada di rumah semua Kak. Siap. Jadi kegiatan hari ini apa Kak? Kegiatan hari ini ya seperti biasa, jam kerja. Ya, jam kerja. Karena sebetulnya menjadi anggota DPR, ya kerja itu ya di kantor dan di lapangan, artinya di masyarakat. Gitu. Ya. Oke, artinya memang kesibukan Kak Ahmad Zarkasi ini memang luar biasa sibuknya. Sibuknya bukan untuk pribadi, tapi sibuknya untuk membantu kesejahteraan masyarakat itu Kak ya. Kadang luar biasa dan kadang biasa di luar. Artinya memang sudah terbiasa Kak ya, terbiasa di luar. Terbiasa di luar. Oke Kak, kita mungkin langsung saja ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai. Ini kan Kak Ahmad Zarkasi ini kan tentunya sekarang alhamdulillah sudah duduk di DPRD Kabupaten Banyuasin. Kebetulan. Rezeki dari Tuhan Kak. Iya, amanah. Amanah dari Tuhan yang harus kita jalankan yang Kak Zarkasi Ahmad. Jadi perjalanan Kakak ini memang saya rasa ketika kita semua tahu Kak Ahmad Zarkasi ini perjuangan dari titik nol nian Kak ya. Dari titik nol memang kita lihat profil dan Kak Ahmad Zarkasi ini memang sangat luar biasa. Sebelum duduk di anggota DPRD tentunya Kakak ini banyak sekali lika-liku perjalanan hidup Kak. Betul. Tentunya ini suatu momen yang sangat tepat kira-kira untuk memotivasi teman-teman yang ada di rumah maupun yang dimanapun yang saat ini berada yang nonton podcast kita Kak. Terima kasih. Boleh Kak cerita sedikit Kak? Ya, semua orang pasti mengerti artinya hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Kita mau jadi apa, kepengen jadi apa, itu sesuatu harus diniatin dari awal. Ya saya juga sebetulnya dari keluarga biasa-biasa, artinya orang dusun, orang kampung kan gitu. Tapi memang lika-liku kehidupan keluarga besar sebagian memang di politik, di organisasi gitu. Saya pernah juga di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gitu. Nah, memang satu keinginan bahwa kita harus bisa berbuat untuk orang lebih banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Sederhana kan? Sebaik manusia bermanfaat untuk orang lain. Niatkan bahwa kita adalah manusia yang bisa berbuat untuk sekitarnya. Gitu. Niatnya seperti itu aja dulu. Pernah memang ya susah, sulit, biasa.
Iya, karena untuk mencapai titik yang sekarang itu tentunya ada proses Kak ya. Ada proses yang harus dijalani, baik suka maupun dukanya itu Pasti. sudah menjadi asam garam Asam garam kita ya. Betul. Oke, sepintas saya dengar tadi Kakak aktif ketika waktu kuliah nih. Tadi Kakak sudah berbicara menyinggung ada di IPNU Kak ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII dan lain-lain itu. Ini menarik sekali Kak. Untuk kawan-kawan ini kita banyak juga yang pemuda yang nonton, jadi banyak aktivis-aktivis juga yang nonton ini Kak. Jadi kalau Kakak berbicara tentang organisasi tadi, boleh dong Kak kita bercerita tentang organisasi tertentu. Boleh. Karena ini sebagai pecutan semangat juga kita, karena kami ini masih organisasi juga ini. Harus. Dimulai dari IPNU Kak. Ya. Ini Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya. Itu dimulai dari kapan Kak? Saya itu sebetulnya kalau dilihat flashback, kilas balik, itu terbalik saya. Di PMI dulu baru di IPNU. Karena setelah masuk kampus di semester pertama itu sudah masuk PMI. Langsung waktu itu kalau sekarang nih ospek Mapaba? Enggak di kampus itu ospek itu kan. Nah, setelah ospek ya langsung Mapaba. Berarti ada tawaran dari senior? Tidak ada. Jadi memang keluarga besar NU dan memang tidak ada tawar-menawar ketika melihat stand Mapaba ya langsung masuk. Jadi memang dari keluarga besar di NU ya jadi langsung ke PMI. Nah, saya itu waktu semester pertama mungkin waktu itu langsung ikut kongres saat itu di Kutai Kartanegara di 2002. Nah, ya saking cintanya dengan organisasi itu kan ditumbuhkan dulu. Nah, ya dimanapun berada kita dengan organisasi bahwa harus kita tunjukkan bahwa cinta. Nah, cinta itu tidak sekedar dengan kata-kata, harus dibuktikan dengan konteks juga, jelas, real. Aku cinta dengan PMI, aku harus bergabung di PMI dengan seutuhnya. Benar. Membesarkan organisasi. Nah, begitupun teman-teman mungkin ada yang di HMI, LMD, GMNI, ya sama sepertinya itu. Saran saya kan gitu. Kalau menarik kan, kalau dianggap benar kan gitu. Cintain bahwa kita adalah yang bisa memberi organisasi, yang bisa memberi yang terbaik untuk organisasi gitu. Dibuktikan gitu. Nah, ternyata saya itu setelah tamat S1 dan S2. Nah, regenerasi di IPNU agak terhambat. Nah, saya diminta ya oleh Kiai almarhum Mafula, Kiai Mudaris dan lain-lain tokoh NU saat itu, saya harus di IPNU. Ini kan terbalik. Saya sudah punya istri, sudah punya anak, kan sudah berpikir untuk berkebun, bertani kan begitu. Karena kehidupan itu saat itu saya tidak hanya untuk menghidupi diri saya, tapi ada istri, ada anak, ada lingkungan. Nah, saya sudah berkebun, bertani, gitu kan sudah tidak mikir lagi politik karena ada season politik itu saat proses orang tua saya di 2024 itu sangat menyakitkan gitu kan. Politik ini kan kejam. Dan saya tidak berpikir lagi saat itu berpolitik. Nah, setelah di IPNU di 2000 saya pernah gagal nyalek di 2009 kan. Nah, di 2010 saya itu setelah S2 itu terpilih jadi ketua IPNU Sumatera Selatan. Dan saya tidak hadir itu waktu Komperwil. Itu diminta, hatinya diminta. Nah, diminta mungkin kepercayaan karena kebetulan saya alumni pondok kan gitu, dekat dengan tokoh-tokoh, dengan kiai. Ya kalau 2009 akhir saya terpilih jadi ketua IPNU, kongres di pondok di Benda, di pondoknya Kiai Masuri di Jawa Tengah. Nah, kongres, setelah kongres ya menghidupkan organisasi, bentuk cabang-cabang pada akhirnya. Nah, 2012 kita mencetak sejarah dengan teman-teman pergerakan, teman-teman Ikatan Pelajar. Kita menjadi tuan rumah Kongres Nasional saat itu di 2012. Sekitar 5.000 pelajar dan santri di asrama haji. Hadir di Palembang? Dia di Palembang. Kalau tidak salah waktu itu 6 menteri hadir. Berbarengan saat itu Pajar Febriansyah, dia teman kita di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Ikatan Pelajar IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga kongres saat itu di Wisma Atlet. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah berpikir di IPNU, kembali lagi nih.
yang semangatnya hilang kan, sudah tidak berpikir organisasi, tidak berpikir politik. Kembali lagi Di 2009 nyalek gagal. 2014 ini adalah pertarungan harga mati. Ya gitu kan, kata orang itu tidak kembali pulang sebelum menang. Nah, 2014 alhamdulillah saya mendapatkan kursi DPR, kepercayaan dari masyarakat. Perjuangannya tidak sederhana, keras, sangat keras politik. Ya kalau sudah di IPNU, sudah DPR ngapain? Ya udah sekalian ansor aja kan gitu. Karena jenjangan seperti itu kan. Sudah ikut ansor, berkompetisi. Alhamdulillah saat itu kiai-kiai semua menginginkan kita menjadi Ketua GP Ansor Sumatera Selatan periode 2015 sampai 2020 dan sampai sekarang. Oke, menarik sekali nih Kak. Sebenarnya perjalanan karir Kakak dimulai dari organisasi yang memang betul-betul bernaung di Nahdlatul Ulama. Ya, betul. Ini kawan-kawan banyak juga yang mungkin dari IPNU yang nonton, PMII dan Banser dan lain-lain ini. Luar biasa ini hari ini Blok 29 menghadirkan gestar yang sangat luar biasa. Jadi tadi itu kita belum masuk ke dunia politik sebenarnya. Kita nanti kan juga bahas politik dari 2009 Kakak gagal dan lain-lain itu kita akan sedikit akan spill nanti Kak ya. Jadi di organisasi ini memang menarik ini Kak. Di mahasiswa dulu baru ke pelajar Terbalik kan. Di PMI ini kalau saya tahu juga kan ada jenjang-jenjang karirnya. Ada berapa kalau nggak salah 4 atau berapa ya? Pengkaderannya itu kan. PKD, PKL, PPKN. Kalau Kakak sendiri sampai mana itu Kak? Saya cuma Mapaba. Wah, baru tahap pertama nih Kak. PKL-nya sudah nggak ikut kan? Iya. Sampai Mapaba saja Kak ya? Sampai Mapaba, tapi sampai hari ini alhamdulillah tetap dikenal adik-adik pergerakan ya. Kalau di PMI itu kalau biasanya kita sebut sahabat ya, sahabat-sahabati. Kalau di IPNU itu kalau nggak salah rekan kita. Kalau di organisasi lain misalnya di HMI Kanda Dinda. Artinya memang setiap organisasi punya khas berbeda. Boleh. Kalau di IPNU sendiri Kak? Apa? Kalau di IPNU sendiri jenjangnya gimana itu Kak? Ya sampai saya di 2012 menjadi wakil ketua umum di pusat. Ikatan Pelajar NU Nasional. Wah, luar biasa ini. Jadi memang sudah besar dan lahir dari NU Kak? Kebetulan. Lahir dari NU. Iya. Benar. Lanjut ke GP Ansor. Kalau GP Ansor ini terkenal, wah luar biasa nih pakaiannya kayak tentara ini, loreng-loreng gitu kan. Walaupun kakak itu tidak digaji gitu kan. GP Ansor ini memang organisasi yang ya kita bukan memuji diri sendiri kan. Suatu memang yang berbeda. Di mana di sana di GP Ansor itu dididik disiplin yang sangat tangguh. Ya bayangkan, mau ikut Banser, latihan 4 hari 3 malam. Beli baju sendiri. Yang mungkin punya anak istri ditinggalin. Makan minum bayar. Sanggup ikut di GP Ansor. Nah, sejak periode saya itu sudah tercatat by name by address itu dari 17 kabupaten kota. Kurang lebih 230 kecamatan, 3.000 desa itu kan. Ada kurang lebih sekitar 20.000 Banser yang ikut selama 5 tahun, 6 tahun terakhir ini. Dan tidak ada motivasi yang kita jaminan yang istimewa, tidak ada. Oh nanti setelah GP Ansor kamu begawi. Tidak. Kamu sudah masuk Banser lagi banyak loka. Aja Palembang kan tidak ada paksaan ya? Tidak ada. Cuma ada beberapa memang yang menarik di GP Ansor, khususnya di NU. Mukarom, Kiai Haji Abah Hasim, Kiai Hasim, Syekh Hasim, selalu kita dengar quote-nya siapa yang mengurusi NU ini orangnya kan kewaliannya tidak diragukan lagi. Kiai Hasim Asy'ari ini beliau itu kalau menurut literatur sejarahnya setahun itu puasa untuk keluarga, setahun puasa untuk NU kan, setahun puasa untuk untuk bangsa Republik ini. Artinya yang kelima yang tidak diragukan lagi. Siapa yang mengurusi NU maka dia akan kuanggap santriku.
Nah, siapa yang kuanggap santriku, dia kudoakan husnul khotimah, dia dan keluarganya. Ini kan saya mohon maaf, saya yakin tidak akan ditemukan di organisasi lain. Benar. Ya bukan nyombong ya, tapi cuma ngasih tahu ya dalam forum ini kan. Benar. Nah, itu seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, belum lagi Mbah Wahab di Tambak Beras. Ini kan selalu di kuburannya sampai ditulis siapa orang NU yang nanti akan mendapatkan kesulitan dan tidak menemukan jawaban atau persoalan itu, maka datang ke kuburan. Ini kan saking ekstrimnya kan beliau kan mengatakan seperti itu, bahwa insya Allah NU ini adalah organisasi yang karomah, yang berkah insya Allah. Nah, Habib Lutfi bin Yahya selalu mengatakan, siapa nanti ngomong ke banser-banser, kalau aku nanti di akhirat nanti mendapatkan jatah surga, kata Panglima ini kan, tidak akan kuambil surga tersebut sebelum sahabat-sahabat banser terlebih dahulu masuk ke surga. Ini kan teladan, sama dengan baginda Rasulullah SAW. Tidak berpikir, oh aku harus duluan, aku harus menikmati perjuangan, aku harus tampil dulu, tidak. Mengutamakan pasukan, umat, pasukan, kira-kira begitu kan, jamaah. Nah, itulah yang tertanam di pikiran kawan-kawan atau sahabat-sahabat Ansor Banser, bahwa menjaga NKRI itu harus real, menjaga para ulama, mengawal pemerintahan yang sah. Ini untuk menciptakan kedamaian nantinya gitu. Mungkin itu yang sehingga teman-teman atau sahabat-sahabat itu berjibun-jibun kalau ingin masuk. Tidak ada tawaran yang sederhana, tidak. Nanti gajimu setelah di Banser, walaupun pakainya loreng kan, itu tidak ada gaji semua kan, gaya-gayaan aja kan. Memang real nggak ada gaji gitu kan? Tidak ada. Dari mana? Iya juga ya. Dari mana gaji? Karena organisasi juga, organisasi masyarakat gitu. Ya. Gus Yakut, ketum, selalu bingung, artinya selalu berpikir, kok ini orang jutaan mau masuk Ansor, mau masuk Banser ini, tidak pernah terpikir, tidak pernah terbayang. Dia selalu berhitung, ini luar biasa berarti Ansor Banser ini. Sangat artinya dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan sudah diusir. Organisasi ini menyalahi anggaran dasar dan rumah tangga. Organisasi ini tidak sesuai dengan Pancasila. Organisasi ini tidak sesuai dengan undang-undang. Mungkin sudah sebelum kemerdekaan sudah diusir. Ini Ansor Banser ini nggak benar ini pasti kan. Nah, tapi kan tidak ada. Dia menjaga keutuhan, menjaga kemajemukan. 24 April 1934 sampai sekarang itu Ansor Banser tetap eksis, tetap besar, tetap jaya, insya Allah. Terima kasih. Karena memang GP Ansor ini kalau tidak salah juga lahirnya GP Ansor ini tidak terlepas dari peran NU juga ya. Karena mungkin zaman-zaman kemerdekaan dulu kan ada istilahnya Jong Japa, Jong Jawa dan lain-lain. Nah, mungkin lahirnya Ansor untuk menjaga keutuhan NKRI atau bagaimana dulu, Pak? Iya, pasti sejarahnya itu tidak berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Sebelum kemerdekaan kan artinya semua orang ingin merdeka, semua ingin menang, artinya dalam pertarungan memperebutkan kemerdekaan. Ya itu dimulai dari lahirnya Muhammadiyah 1918 ya, 1900 ya 26 selanjutnya lahir Nahdlatul Ulama, tidak lama kemudian 34 lahir Banser, Banomnya NU kan itu. Badan otonom. Ya pasti semua keinginan, cuma tinggal berbeda kapasitas ya. Kalau Muhammadiyah mungkin ya mohon maaf di pendidikan, di sekolah-sekolah, ekonomi. Nah kalau di NU dan Ansor Banser ya di pesantren, di madrasah. Cuma membedakan tempat, tapi keinginannya kan pasti sama, bahwa kita harus merdeka, bahwa kita harus bersatu untuk merebut kemerdekaan gitu. Memang sudah lahirnya pun sudah memang inisiasi untuk menjaga keutuhan NKRI. Betul. Tapi kan sekarang banyak juga stigma masyarakat, mungkin orang-orang yang nggak senang sama NU misalnya, aduh Banser, Ansor itu bisanya cuma jaga gereja, misalnya cuman jaga ulama, kiai dan lain-lain. Itu gimana Kak pandangan Kakak sendiri? Ya sekarang tadi kan istilahnya zaman sekarang ini kan
apalagi no bullying apa istilahnya, tidak ada ya apa bullying itu biasa. Ansor ketika ada apa Natalan jaga gereja, mungkin tidak berapa banser tapi diupload seakan-akan kerjaannya banser hanya itu. Padahal kan yang pengajian puluhan ribu, ratusan ribu, puluhan titik, ribuan titik itu kan tidak di-share, tidak diekspos itu biasa. Biasa. Ya, saya buka teman berapa teman-teman Katolik biasa itu. Saya juga pernah buka puasa di Santa Yosef. Ternyata kan menarik. Ketika saya tanya pastornya, ini silakan selamat berbuka puasa kan gitu. Ya setelah itu saya kan nanya kiblat, sholatnya kemana? Oh ke sana. Itu kan Indonesia ini kan tidak lepas dari kebinekaan. Iya, benar. Artinya sudah ini adalah hukum alam dari dahulu. Nah, ketika kita tanya ada honornya pastor, oh ada untuk banser gitu. Terus kita tanya lebaran THR boleh lah kan? Ya itu guyonan saja. Artinya kan ketika kita merawat kebinekaan ini, insya Allah sederhana. Teman-teman saya banyak Konghucu, macam-macam. Ya, berbeda keyakinan kan tidak harus menjadi saling bermusuhan, tidak berbeda. Satu dalam suatu negeri, tapi berbeda iman kan tidak harus untuk saling menjatuhkan, kan gitu, saling merawat. Ajaran kita selalu mengajarkan begitu. Lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Kan tidak ada la ikraha fiddin, kan tidak bisa kita memaksa orang harus ikut. Oh kita yang paling benar, kita yang paling eksis, kita yang paling benar, yang lain salah, tidak bisa. Tidak bisa. Sekali lagi di Republik ini tidak bisa, dipastikan itu tidak bisa. Kalau kita memaksakan kehendak pasti hancur. Kita yang paling benar, kita yang paling keras, kita ya lihat negara-negara Islam tetangga sudah berapa negara yang hancur karena selalu berpikir bahwa dia yang paling benar, itu prinsipnya. Kan pasti kacau, yakinlah. Iya, benar sekali. Nah, itu. Kalau kita juga lihat NU juga selalu merangkul semua kalangan kan. Ya. Bukan hanya misalnya umat Islam aja yang dirangkul. Karena banyak juga kiai-kiai dari NU juga seringkali kayak misalnya saya contohkan aja nih, Gus Miftah misalnya kan banyak juga ceramah di gereja dan lain-lain. Bahkan itu juga diapresiasi walaupun banyak orang yang ngehujat tadi ya. Biasa namanya. Ya. Karena itu Indonesia itu indahnya itu dilihat dari situ kan sebenarnya, bukan hanya dari keberagaman kan, keberagamannya itu kan dari Islam istilahnya tandang ke gereja dan lain-lain gitu kan. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada permusuhan. Jadi kawan-kawan jangan berpikir negatif dulu kayak kalau ada teman-teman banser yang jaga gereja dan lain-lain, jangan. Tapi lihat juga kinerja yang lain, misalnya jaga kiai ratusan ribu pesantren dan lain-lain. Benar sekali. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri lah buat kita Indonesia lah ya. Kita punya ribuan banser dan lain yang selalu senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan juga menjaga kiai-kiai kita tentunya. Dari 2000 itu banyak loh Kak di Sumatera Selatan ini Kak. 20.000. Iya. Itu terbagi di beberapa wilayah juga, seluruh Sumatera Selatan. Seluruh, jadi 17 kabupaten kota, kurang lebih 230 kecamatan, itu 3.000 desa. Cuma memang ada beberapa daerah yang potensi menonjol kan gitu. Kayak Banyuasin itu luar biasa. Mungkin dari 20.000 itu 20% ada 30% di Banyuasin. Selanjutnya Oki, di Mubah, di Lahat, di Oku Timur itu. Itu tidak ada jenjang usia? Tidak ada. Kalau banser tidak ada. Kapanpun dia mau tetap banser, diterima. Kecuali di Ansor, karena organisasi tertib kan gitu. Dia mengikut aturan kepemudaan kan maksimal 45 kan gitu kalau di Ansor. Tapi kalau di banser bebas. Ada kemarin diksar yang di Oki itu 74 tahun umurnya. Iya. Datang dari Lalan, bayangkan. Ikut di Oki. Memang luar biasa itu jiwa-jiwanya itu. Kita tanya ngapain Mbak itu? Derek ulama. Wah, ngikuti ulama. Derek itu bahasa Jawa ikuti ya. Iya. Cuma gitu aja. Memang betul. Ini memang tidak terlepas dari kiai-kiainya kan? Tidak. Apa yang dikatakan misalnya kiai yang bilang ya dia insya Allah taat. Kita taat dengan kiainya gitu. Oke, jadi itu sedikit bercerita tentang Ansor dan Banser itu kan. Itu sangat luar biasa, kita apresiasi sekali itu kan.
Jadi jangan terlalu berpikir terlalu negatif lah terhadap hal-hal yang semacam itu ya, karena mungkin belum kenal. Mungkin belum kenal. Nah, ini kita kenalkan nanti di sosial media itu kan. Dengan Ansor dan Bansernya belum kenal. Kayaknya tetap semangat aja buat kawan-kawan Banser dan Ansor Kak ya. Harus semangat. Harus semangat. Jadi kita lanjut lagi nih Kak. Siap. Sudah kakak dari organisasi terus lagi lanjut ke organisasi yang profesional istilahnya ke Ansor dan lain-lain sampai kakak berpikiran kayaknya aku nggak cukup sampai di sini deh, harus terjun memang betul-betul untuk sejahtera masyarakat. Kakak terjun ke politik nih. Kira-kira sejak kapan sih kakak terpikir untuk politik? Ya kalau dipikir sejak kapan ya sejak mulai bisa berpikir. Karena ya mohon maaf saya cerita di sini kan kakek seorang Depati di zaman Belanda, zaman di Pangkalan Balai, Depati Haji Abdul Aziz. Saudara-saudaranya Depati semua. Depati itu mungkin ya kecamat ya zaman dulu, Pesira kan itu pemerintahan marga itu. Dari tahun 1920 30 zaman Belanda. Nah, Bapak seumur-umur hampir di politik. 5 periode di kabupaten, 1 periode di provinsi. Keluarga besar seperti itu. Jadi ya kakak, keluarga, dulurnya abah dulu. Jadi banyak di politik. Jadi ketika ditanya ya sudah kepengen ya sejak bisa berpikir kan. Sejak balik kan gitu. Kakak dari kecil pun sudah lihat politik istilahnya kan. Keluarganya ada politik semua. Ketika abah ada tamu, temennya siapa, partai apa gitu. Ibu masa almarhum kan untuk siapa. Itu kan sudah bagian silaturahmi politik semua kan gitu. Oke. Terus di 2009 tadi kakak bilang, mohon maaf ini gagal itu, gagal, prestasi yang belum tercapai, gagal yang tertunda itu. Sampai kan 2014 alhamdulillah diamanahkan. Di 2009 kak, itu di mana kak ceritanya gagal itu kak? Ya gagal itu karena saat itu sebetulnya, ini saya cerita kilas balik, di desa di Sungai Dua, kepengen semua orang itu saya menjadi kepala desa. Kepala desa. Nah, tapi abah tidak merestui. Hitungan saya memang belum siap saat itu. Baru nikah, baru ini secara ekonomi juga belum mantap kan. Nah, ada lagi di NU itu saat itu pecah partainya. Di PKB itu ada PPNUI, saya di PKNU, ada juga di PKB. Jadi kekuatan yang biasa selama ini bersatu sebelumnya dan sekarang bersatu, saat itu ya kontestasi pecah. Nah, jadi mengurangi suara artinya kan. Nah, hasil tidak terpilih kan begitu, kurang suaranya, kurang. Nah, persiapannya juga belum mateng kan, cara bertarungnya juga mungkin belum ngerti kan begitu kan, belum memahami. Masih pemula. Masih pemula. Alhamdulillah ya sudah itu ya berpikir 2014 harus target, harus jadi gitu. Demi apa? Demi ketika kita sudah ada organisasi punya sebuah kekuatan, nantinya punya kemampuan untuk membesarkan organisasi ini. Niatnya seperti itu aja. Keluarga, tetangga, masyarakat, organisasi. Niatnya seperti itu. Artinya 2009 itu bukan gagal untuk calon legislatif Pak ya? Iya, gagal legislatif. Gagal juga? Iya, gagal. Di Kades itu? Enggak ada direstui. Tidak direstui. Saya ini orang tua itu saya jadikan keramat. Apa yang diperintahnya itu harus saya ikutin. Benar sekali itu, Kak. Saya pernah tes polisi. Orang tua merestui, tapi almarhum Kiai Mudaris tidak merestui. Jadi kan ya sudah, ketika tidak lulus syukur kata orang kan begitu. Tapi pasti sudah mencoba. Sudah, ya, sudah sekali sudah. Saya berguru di psikotes itu sebentar lagi pantuhir kan kalau sudah. Iya. Jadi gagal di situ kayak ada sesuatu hal yang yang belum istilahnya belum legowo dengan kita untuk maju itu. Oke, itu menarik sekali Kak. 2009 gagal, di 2014 akhirnya Kakak diamanahkan. Dan Kakak kalau saya lihat sekarang juga terjunnya di Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga ngefans juga dengan Gus Muhaimin itu Kak. Jadi memang ini menarik sekali nih Kak. Kenapa Kakak kok aku kayaknya harus PKB atau memang garis NU tadi yang melatar belakang atau gimana Kak? Betul, dari sekali lagi keluarga besar PKB, kakak ketua partai, jadi kan berharap ya saya di PKB gitu. Sudah, kalau sudah artinya makomnya di tempatnya kan. Memang dari
keluarga kebanyakan besar memang keluarga besar NU di PKB. Ya, memang kebanyakan mayoritas orang-orang NU biasanya ya, balik-balik partainya lagi kan gitu. Partai PKB. Betul, siap. Oke, baik Kak. Ya. Jadi tadi udah diceritakan nih banyak tentang hal kita baik organisasi, maupun karir Kakak sekarang alhamdulillah diamanahkan jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuasin. Itu kan semuanya proses semua, Kak. Ya. Saya tertarik nih Kak masalah orang tua Kakak nih Kak. Ya, ya. Almarhum ya Kak. Abah masih ada. Oh, mohon maaf Kak. Jadi Kak, siapa Kak? Orang tua Kak? Ya. Ini kan dulu kan memang berapa 4 periode Kak ya? Ya, di kabupaten. Sempat juga kalau nggak salah jadi wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah di di Sekayu. Oh, di Musi Banyuasin. BPH itu Badan Pemerintah Harian. Selevel dengan wakil bupati saat itu kan. Oke, baik Kak. Ya. Jadi kita tetap lanjut ngobrol nih Kak. Boleh, santai. Jadi tadi memang sudah banyak diceritakan oleh Kakak tadi memang perjuangan Kakak itu sangat luar biasa itu kan, dimulai dari titik nol, ada kegagalan dan lain-lain, itu merupakan sebuah tambahan semangat untuk Kakak terus maju motivasi, dan terus bergaya motivasi lain-lain. Ketika Kakak di 2009 itu mohon maaf nih Kak, gagal ini Kak. Perasaan apa yang saat itu Kakak rasakan itu Kak? Ya, kecewa. Malu, tapi kan orang tua mengatakan ngajarin saya kita tidak boleh, artinya berkecil hati, sabarkan bahwa manusia ini adalah sosial gitu. Kita hari ini mungkin orang tidak suka, siapa tahu ke depan orang suka. Hari ini kita marah, mungkin besok kita akan ketawa. Seperti itu. Jadi beliau selalu mengingatkan, menegur bahwa ya tidak ada yang perlu diperbesar, diperdebatkan gitu, selalu mengajarkan. Ya, karena sebaik apapun kita tentunya ada aja haters yang nggak suka dengan kita kayak walaupun kita udah kasih sudah kasih semuanya, ada aja orang yang nyinyir. Normal. Kayak Banser-Banseran diceritanya Kak. Wow, Banser sudah luar biasa memberikan yang terbaik, tapi masih ada yang ini. Artinya memang saat itu walaupun kecewa tapi tidak mengeluh Kak ya. Tidak mengeluh. Tetap semangat alhamdulillah. Semangat. Lalu pada 2009 sampai ke 2014 itu ada sekiranya waktu 5 tahun kosong itu Kak. Kira-kira apa yang Kakak lakukan pada saat itu Kak? Ya di IPNU tadi kan. Oh, masih tetap garap IPNU. Iya, kan saya terpilih itu 2009 IPNU itu. Setelah gagal pileg di IPNU kan sampai 2014 keliling membesarkan IPNU kan gitu. Ketemu Kiai Sesumsel kan, gitu. Nah, 2012 puncaknya Kongres Nasional itu. Tuan rumah satu-satunya di luar Sumatera, di Pulau Jawa itu pertama di Makassar, kedua di Sumatera Selatan. Sejak berdirinya 1954 itu IPNU. Alhamdulillah. Artinya memang masih tetap semangat berorganisasi itu masih tetap ada walaupun di saat sudah berkeluarga ya, punya anak istri, tapi memang jiwa-jiwa kita aktivis itu tidak akan pernah hilang kapanpun ya. Sampai sekarang alhamdulillah diamanahkan jadi wakil ketua DPRD, tetap jiwa-jiwa semangat itu masih ada itu kan. Oke, ini menarik sekali Kak. Tentunya Kakak dulu sebagai aktivis tentunya banyak lah. Kalau aktivis itu tidak asing lagi dengan misalnya demonstrasi dan lain-lain, penolakan kebijakan hukum. Nah, sekarang Kakak sebagai pembuat kebijakan hukum misalnya. Kakak duduk di DPRD, artinya Kakak juga bergelut di dunia politik dan lain-lain. Betul. Bagaimana ketika peralihan jadi ketika aktivis dulu misalnya mendemonstrasi orang, ketika sekarang duduk di DPRD, kita balik di demonstrasi itu gimana rasanya kira-kira? Iya gini kan, jadi semua orang ini pasti punya persoalannya masing-masing kan? Tidak ada yang luput dari masalah. Kadang kita yang membuat masalah atau kita yang dibuat masalah. Seperti santai aja kan. Jadi ketika kita ke korek buka, dia tuh gayanya ya senyum padahal hatinya menangis. Ada yang pura-pura menangis padahal hatinya tersenyum. Tinggal lagi kita itu menikmati bahwa sebuah masalah itu insya Allah akan kelar. Jadi, semua masalah itu akan selesai. Yakin aja insya Allah. Memang hal-hal yang seperti itu biasa. Ini namanya dinamika. Benar sekali. Tidak terlepas dari kontestasi, like and dislike. Wah, suka atau tidak disukai. Iya, biasa. Itu gimana lagi kan? Namanya ada dua kan. Tapi yang pasti kita harus tetap berbuat baik. Itu adalah sebuah barokah. Tentunya. Insya Allah. Keberkahan. Oke, jadi sekarang alhamdulillah di
kursi DPRD Kabupaten Banyuasin. Baru 1 periode Kak ya? 2 periode. Sudah 2 periode. Alhamdulillah. Amin, insyaallah. Kalau saya lihat juga ini Kak, di survei-survei nih Kak, ini kita berbicara survei ini untuk masa depan ini kan. Nama Kak Ahmad Zarkasi ini masuk ke dalam bursa calon bupati Kabupaten Banyuasin. Kalau saya lihat itu tertinggi juga itu Kak di antara survei-survei yang lain itu kan, nama Kakak masuk ke dalam istilahnya tuh bursa untuk calon bupati Banyuasin, bahkan mengalahkan bupati yang sebelumnya itu. Karena saya dapat survei itu nggak tahu berapa di mana itu. Jadi gimana tuh Kak, tanggapan Kakak setelah Kakak masuk bursa calon bupati itu? Iya, saya jawab sampai sekarang tidak ada niat ke sana. Niat tidak ada niat. Sampai sekarang itu tidak ada kepingin menjadi kepala daerah. Saya sudah puas bahwa bisa berbuat sedikit pun sedikit untuk masyarakat, untuk NU dan sekitarnya. Tidak ada niat, saya jelaskan, untuk menjadi kepala daerah. Karena pusing. Mau nyalon aja pusing, apalagi kalau sudah jadi kan begitu. Benar. Saya lihat beberapa teman bupati itu tidak ada enjoynya. Ya capek, rutinitas kerja, tuntutan, kewaspadaan, kepanikan, ketakutan. Walaupun kebanggaannya juga mungkin besar kan, bisa berbuat lebih banyak. Tapi ya tidak ada ketenangan. Jadi ngapain mau jadi bupati ketika susah kan? Jadi cukup kita sederhana. Saya diajarkan oleh orang tua cukup sederhana, tidak usah berlebih-lebihan. Itu niat dari orang tua saya. Saya taat dengan orang tua. Gitu apapun perintahnya beliau. Ya saya juga kadang demi Allah demi Rasulullah di mana-mana, setiap acara, setiap panggung, wah Pak Zarkasi tokoh muda di Sumatera Selatan sudah layak menjadi bupati Banyuasin, sudah sepatunya. Ini kan semua orang yang ngomong, teman-teman, karena gerakan saya ini tidak hanya di Banyuasin tapi di Sumatera Selatan. Sebagian besar di Jakarta sudah kenal kita, kan macam-macam lah, itu kan argumen dibangun. Tapi tidak, niat tidak ada. Biarkan air mengalir lah begitu kan. Ya, kalau memang sudah waktunya, perintah kiai, perintah orang tua, apa salahnya? Tapi niat pribadi itu tidak ada. Saya jelaskan tidak ada. Tidak ada. Tapi juga tidak ada salahnya juga kalau teman-teman masyarakat menginginkan Kak Zarkasi kan untuk maju kan? Iya, orang menginginkan tidak masalah. Tidak masalah. Artinya itu lebih bagus itu. Tapi kita tidak mau kan? Artinya lebih bagus ketimbang kita memang istilahnya egois untuk memang maju, mending kita diinginkan orang lain itu kan ya. Kalau diinginkan orang lain tuh mudah-mudahan orang tuh melihat jejak karir kita ataupun kinerja kita bagus istilahnya kayak. Mungkin sebagian kepercayaan berharap ya. Tapi kan yang diharapkan tidak mau kan. Nah ini gimana ini? Ya gimana? Ketika kita mendorong mobil mogok kan susah Bos. Jadi kita mau sama orang nggak mau sama kita itu kan. Ya artinya kepercayaan terima kasih. Artinya ada yang melirik artinya gitu ya, namanya banyak orang kan. Jadi DPRD aja pusing kata Kak Zarkasi, apalagi di bupati yang siang malam nggak mungkin waktunya nggak ini kayak mungkin banyak waktu capek dan lain-lain. Tidak ada luangnya kan gitu. Walaupun bisa bermanfaat besar. Apa yang kita perbuat itu mungkin lebih, artinya power seorang bupati itu kan lebih besar, kepala daerah kan lebih besar. aja mungkin cuma bisa mengusul kan kayak, tapi yang eksekutif yang harus tetap lebih dominan kan gitu. Walaupun bersama-sama dengan DPR. Benar itu. Yang kepala daerah cuma 2 kan, bupati sama wabub. Kalau anggota DPR kan 45 Bos. Benar juga ini. Ini kalau secara akumulasi kan udah kalah, artinya kecil gitu kan begitu. Cuman mungkin menang nomor 1-nya aja itu. Ya, lebih besar kalau bupati kan kewenangan. Oke deh kawan-kawan udah dijawab secara langsung nih. Oleh Kak Zarkasi langsung. Jadi cocok. Atau Kak Zarkasi lihat aja di 2024 lagi kalau. Tidak. Memang ambisi itu tidak ada. Tidak ada, demi Allah tidak ada. Artinya Kakak sampai saat sekarang fokus dulu di DPRD, menyelesaikan amanah yang sudah diberikan masyarakat. Kalaupun memang ada rezeki amanah ya nggak masalah juga ya Kak. Ya, kita namanya coba perintah kan. Kalau dari diri pribadi itu tidak ada. Tidak ada, benar sekali. Kalau udah perintah Pak Kiai itu udah.
manut aja istilahnya tuh. Derek ke kiai juga. Insyaallah kita doakan yang terbaik lah kakak ya kan buat kakak. Pokoknya apapun yang kakak lakukan ke depan insyaallah bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin. Mohon doanya, mohon keberkahannya. Oke, itu mungkin sudah dijawab Kak Sarkasi langsung ini. Kalau kamu bertanya-tanya, aduh ini sudah dijawab langsung. Memang beliau belum berniat. Artinya kalau memang ada amanah, ada rezeki, insyaallah siap beliau. Siap-siap aja sebenarnya Kak. Bawahnya ini siap-siap aja kalau diminta siap gitu. Oke, kalau untuk harapan ke depan nih Kak. Harapan ke depan untuk kakak lah kira-kira mau gimana ini Kak? Ya kalau niatnya, karena saya ini kan ketua organisasi selevel provinsi. Yang pasnya mungkin DPR provinsi, itu alurnya. Tapi ya kalau memang belum, artinya kondisi politiknya tidak mungkin, kan ya paling di kabupaten lagi. Jadi saya tuh sudah niat sampai provinsi itu kemarin sudah 2 kali. Bahkan ketua DPW Kak Ramban itu ngomong, kalau tugasmu ini selesai, kau calon nomor 1, tiketnya di OKOI. Nah ketika itu saya lempar ke orang tua tidak merestui, kan ya gagal. Itu periode kemarin saya sudah niat itu untuk di provinsi. Periode ini juga balik lagi, nggak usah katanya di tempat lain, di tempat sendiri aja. Gitu. Ya, saya harus manut kan. Saya bilang saya ini bukan tipe pura-pura patuh. Kalau sudah perintah orang tua ya saya lakukan. Benar-benar sekali. Katanya sudah cukup di kabupaten lagi cukup, atau nanti provinsi gitu. Iya benar sekali. Itulah niatnya, jadi saya enteng gitu. Enjoy ya. Enjoy your life, gitu. Menikmati hidup sekali. Tidak ada mikir apa-apa. Besarkan rumah kita dulu, istilahnya gitu. Kalau rumah kita udah besar, kira-kira udah perabotannya udah lengkap semua, baru kita pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Tapi harapan kakak tetap ingin ke provinsi. Niatnya begitu. Itu saya tidak, kalau ketika ditanya pasti akan saya jawab kepengen kemana, ke DPR provinsi. Niatnya lebih besar, artinya ketika bisa berbuat membangun daerah kan gitu, powernya lebih besar kan. Oke, mudah-mudahan lah tercapai Kak. Amin. Niat kakak tercapai. Kalau untuk di Banyuasin sendiri nih Kak, kakak selama 2 periode nih di Kabupaten Banyuasin tentunya peta politik di Banyuasin itu dari periode pertama sampai periode kira-kira bagaimana Kak politik di Banyuasin itu? Apakah memang panas atau gimana? Ya, pasti selalu akan menemui jalan-jalan yang indah. Ada kalanya jalan itu harus susah dilewati, biasa namanya dinamika kan, tidak ada yang akan mulus. Tidak ada akan sepanjangannya mulus, dan juga tidak akan sepanjangannya rumit kan gitu. Pasti gesekan, tarik menarik kepentingan semua kan diakumulasi di lembaga namanya DPR kan gitu. Politik, eksekutif, legislatif kan di situ. Artinya memang sama deh, semua daerah pasti, saya rasa sama. Pastilah kan? Itu pasti. Sama persaingan karena kalau untuk politik ini memang tidak memunafikan kalau hal-hal yang seperti itu ya. Iya, karena bermain semua kepentingan kan. Semua kepentingan. Pada muaranya, pada keinginannya satu, yaitu membangun daerah. Kan pada prinsipnya kan itu. Nah, terkait membangun daerah nih Kak. Tentunya kalau survei kakak pun tinggi, tentunya masyarakat pun istrinya puas. Sejauh ini, selama ini kakak duduk di kursi DPRD, kira-kira peran dan fungsi kakak di DPRD itu sejauh ini membangun daerah di Kabupaten Banyuasin itu seperti apa? Ya, karena ini kan kebersamaan, artinya kolektif, semua bersama membangun. Apa yang menjadi kebijakan bupati, ya kita dukung bersama-sama. Itu kolektif. Ya, artinya kalau kita latar belakangnya pesantren, madrasah, kita fokus mengembangkan pesantren dan madrasah. Apalagi yang kaitannya tertinggal, kan daerah-daerah yang tidak bisa disentuh. Ya mungkin kawan-kawan lain tidak terpikir untuk membangun musola atau masjid yang sudah puluhan tahun hampir roboh, mungkin kita bisa berbuat di sana gitu. Jadi kita bisa melihat celah kan gitu, dan melihat momentum kesempatan bahwa background kita ya pesantren,
madrasah ya harus optimalisasinya di sana. Oke, benar gitu. sekali memang karena di DPRD kan punya 45 orang itu Iya, punya karakter yang berbeda-beda. Ada iya. yang memang suka bisnis, dia bangun ekonomi. Ada yang memang latar belakangnya seperti Kak Ahmad Kasih misalnya di pondok pesantren misalnya bangunlah musola atau tempat-tempat tahfiz. Nah, dari latar belakang Kakak sebagai santri nih, kayak aku bilang santri nih. Ada tidak misalnya yang Kakak buat di satu daerah ataupun di daerah Kabupaten Banyuasin yang memang betul-betul tempat daerah yang memang betul mungkin ada tempat tahfiz dan lain-lain yang memang Kakak bangun itu kan? Ya, ada beberapa titik madrasah, ada beberapa titik. Memang apa namanya sesuatu yang latar belakang Kakak terapkan juga di Kabupaten Banyuasin tentunya. Insyaallah. Oke Kak, tentunya Kakak sebagai tokoh pemuda juga ini kan tentunya di Kabupaten Banyuasin kan sama seperti daerah-daerah lain yang mungkin punya mayoritas pemudanya banyak nih, Kak. Kira-kira nih Kak untuk Kabupaten Banyuasin tersendiri nih, untuk sejauh ini Kakak menilai, Kakak lihat itu kan perkembangannya bagaimana Kak untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Banyuasin sendiri kira-kira? Ya, potensi pemuda di Banyuasin ya artinya positif lah, artinya sudah bisa berdikari, banyak yang tampil gitu kan, tuh ya namanya plus minus pasti ada kan, biasa kan, dinamika kan gitu. Tapi ya artinya dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Bupati sudah sangat luar biasa, mengakomodir semua yang ingin bergabung, ingin bersama membangun Banyuasin, kepala daerahnya respect gitu kan. Oke, artinya memang kedepannya pemuda-pemuda ini punya potensi juga punya potensi baik di bidang olahraga, mungkin bidang agama, religi dan lain-lain. Memang Pak Bupati juga tentunya antusias juga kan memberikan program-program yang terbaik buat pemuda-pemuda ini agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kira-kira untuk Kakak sendiri, kira-kira ada tidak program-program yang memang diberikan untuk pemuda yang memang agar mereka punya pikiran positif nih? Ya, mungkin dari partai Kakak mungkin atau apa gitu? Saya kan ketua Ansor. Ya, ketua Ansor. Iya, pengkaderan apa-apa itu kan positif semua. Nggak perlu diprogram kan, otomatis. Ya tapi ada artinya karena saya juga kan di KNPI, artinya kan di provinsi gitu, sama juga di Banyuasin. Artinya ada Kak ya? Iya. Kebetulan saya ini juga kan ketua POTSI Banyuasin. POTSI? Persatuan Olahraga Dayung. Oke, pastinya kalau di Banyuasin itu kan banyak sungai juga. Banyak. Kita atlet kita itu pernah juara internasional, juara dunia. Asli, Sungai Dua. Iya. Berapa event dapat emas dan selalu emas beliau. Itu Mariati namanya, atlet dayung. Lihat aja itu. Wow, itu memang dari binaan ini ya, POTS kita dia ya. Bukan saya membina, karena dia membina sendiri. Kebetulan saya ketua kan. Nah ini bagus ini. Kalau biasanya ada orang yang ingin ngeklaim, nah ini binaan saya di ketua, ini bukan ya? Bukan, tidak. Saya lebih baik mengatakan apa adanya. Dia memang punya bakat dan levelnya sudah internasional. Kebetulan saya ketua Dayung. Kita percaya fasilitasi. Dia selalu di Jatiluhur ya, di Jati Bening, di mana itu di Bogor ya tempat atletnya. Dan selalu juara dan emas pernah juara. Apa itu kalau yang Yunani itu apa istilahnya itu Olimpiade. Pernah juara. Dia Olimpiade? Berarti mewakili Indonesia dong nggak? Mewakili Indonesia. Berapa kali dari Menteri Presiden Mariati. Boleh dicek di Google. Luar biasa ini. Jadi semangat buat anak-anak muda sekarang ini kan. Jadi walaupun tinggal di desa istilahnya kan. Tidak di desa. Bukan menghambat tidak kita untuk sukses. Mengurangi artinya keinginan, tidak menghalangi kita cita-cita untuk lebih tinggi. Oke, itu luar biasa. Sama lah Kak Ahmad Zarkasi misalnya kan. Dari desa ya kan sampai sekarang alhamdulillah jadi orang di kota yang cukup dikenal masyarakat gitu kan. Terima kasih. Oke Kak, mungkin kita sudah banyak nih bercerita tentang karir Kakak, mungkin di organisasi dan lain-lain. Ini satu lagi nih Kak, kira-kira pesan lah untuk anak-anak muda, mungkin untuk partai-partai yang ada di Indonesia, mungkin untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin dan lain-lain. Silakan Kakak berikan pesan yang positif lah untuk mereka. Ya, untuk pemuda khususnya di Banyuasin dan sekitarnya, bangun daerah kita yang tercinta ini.
sebisa mungkin kita bangun, sepositif mungkin, sekuat tenaga kita bangun. Jangan pernah untuk membenturkan, jangan pernah untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Semangat bahwa kita adalah yang terbaik untuk di periode sekarang, untuk ke depan bahwa tokoh pemuda, tokoh harapan bangsa. Terima kasih. Itu luar biasa. Jadi tetap semangat kawan-kawan pemuda, baik yang sekarang masih di organisasi ya, baik di IPNU, PMII, maupun di Banser, Ansor, HMI, GMI, pokoknya semua. Cipayung Plus istilahnya. Cipayung Plus, cocok. Cipayung Plus, pokoknya tetap semangat. Karena contoh-contoh senior-senior pun sudah banyak yang sukses hasilnya. Memang kalau kita di organisasi itu bukan dapat capeknya aja kan? Bukan. Berarti insya Allah yakinkan bahwa keberkahan itu akan datang. Niatkan dengan ikhlas, insya Allah. Tapi cintai betul. Cintai betul. Cinta itu bukan cuma sekedar omongan. Bukan ucapan, tapi dibuktikan dengan kata-kata. Kata-kata dengan dibuktikan dengan perbuatan. Nih, aku mencintai Banyuasin, buktikan. Jaga Banyuasin, bangun Banyuasin. Hindari perpecahan di Banyuasin. Cocok? Cocok, bener itu Kak. Tapi kalau ada orang misalnya cuma sekedar ini gurauan baik, misalnya ada orang cinta, aku cinta nih sama kamu itu, tapi cuma omongan baik tanpa ada bukti, tentunya percuma juga Kak. Belum maksimal. Belum maksimal. Oke, tidak masalah. Oke, luar biasa obrolan kita hari ini dengan Kak Ahmad Zarkasy. Tentunya ini semoga yang nonton ini termotivasi Kak. Amin. Baik yang baik yang di Sumatera Selatan. Ini kadang yang nontonnya sampai ke luar negeri nih Kak. Ini. Luar biasa, ini karya-karya anak bangsa ini. Siap. Perlu di kita kalau bisa anak-anak pemuda ini juga harus punya planning ke depan yang memang menyesuaikan zaman. Sesuai zaman. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Ahmad Zarkasy. Semoga kami doakan selalu sukses selalu. Saling doa, niatnya tercapai dan lain-lain. Pokoknya Blok 29 hari ini bersyukur sekali Kak. Amin. Bisa kehadiran Terima Kakak. kasih. Pokoknya kalau ada waktu ke depan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu, mungkin di tempat yang berbeda mungkin Kak. Amin. Oke, kawan-kawan Blok 29C Production. Amin. Inilah obrolan santai kita hari ini dengan Kak Ahmad Zarkasy. Sangat luar biasa, menginspiratif. Semoga kawan-kawan yang nonton Blok 29C Production tetap semangat. Apa yang dikatakan Kak Ahmad Zarkasy itu kalau kita cinta harus kita buktikan, jangan cuma dengan kata-kata tapi dengan halus perbuatan. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Ahmad Zarkasy, sukses selalu. Saya Febri Hadiansah. Jangan lupa terus tonton dan terus nyalakan lonceng notifikasi Blok 29C Production agar terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Blok 29C Production. Jangan lupa juga like, komen dan subscribe channel kita ini agar terus berkarya, karena gratis dan dapat pahala juga itu. Amin. Berkah. Oke. Saya Febri Hadiansah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.